Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unis Marini dari SMK Negeri 1 Penukal, mahasiswa Program Profesi Guru dalam Jabatan 2020, FDIP Universitas Riau. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masa pandemi ini segera berakhir. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa mengirimkan presensi kehadiran di Google Classroom-nya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi kehadirannya untuk menyatakan kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Coba lihat yang saya tanyakan berikut. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang tabel periodik unsur? Masih ingat ya? Ya, saya yakin kalian pasti masih ingat. Nah, kemudian mengenai lambang unsur, kita juga sudah pernah membahasnya di pelajaran sebelumnya ya. Saya mau mengingatkan, X itu menyatakan apa? X itu adalah lambang unsur dan lambang atom. Ya, lambang unsur atau lambang atom. Kalau A. Saya, Bu. Ya, coba, Tiara. Saya, Bu. A adalah nomor massa. Ya, A adalah nomor massa. Nah, Z berarti apa? Z. Saya, Bu. Ya? Nomor atom. Nomor atom, benar sekali Delcia. Mengenai lambang unsur, X itu menyatakan lambang unsur, A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Ya, karena kita hari ini akan membahas tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui mode pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memahami konsep massa molekul relatif dan konsep mol, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep massa molekul relatif dan konsep mol dengan rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kemudian peserta didik harus bisa menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif, dan juga dapat memecahkan soal perhitungan kimia yang berkaitan dengan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Ya, jadi materi pokok kita hari ini adalah massa atom relatif dan massa molekul relatif. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya sudah memberikan pretest di GC-nya, link pretestnya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan pretestnya. Oke, sudah semua mengerjakan pretestnya? Sudah? Sudah. Sudah ya. Saya sudah membagikan modul video dan LKPD di Google Classroom-nya. Nanti kalian bisa kerjakan. Saya akan beri waktu kalian untuk mengerjakan. Kalian pasti pernah membeli telur ya, apalagi yang cewek pasti pernah membeli telur. Nah, ketika kalian membeli telur itu pasti ditimbang terlebih dahulu ya. Kalau mau membeli 1 kilo pasti ditimbang dulu. Nah, kalian pun dapat mudah mengetahui berapa jumlah telur dalam 1 kilo. Nah, jika kalian ingin mengetahui masa 1 butir telur itu, kalian juga bisa nimbangnya. Tapi bagaimana kalau seandainya kalian belinya kacang hijau? Oke, kalau 1 kilo kacang hijau bisa. Tapi kalau 1 butir kacang hijau, gimana cara nimbangnya? Abad ke-17-18 itu para ahli kesulitan menimbang massa atom. Karena atom itu kan sangat kecil sekali. Nah, bagaimana jadi para ahli itu mengukur massa atom itu? Nah, itulah yang akan diperkenalkan tentang konsep massa atom relatif, ya.
Perhatikan. Coba kalian amati cuplikan gambar SPU berikut. Nah, di dalamnya terdapat data massa atom relatif ya. Ada unsur S dengan nomor massa, tadi kan sudah kalian tahu ya, nomor massa 32,065, nomor atomnya 16. Kalau C, nomor massanya 12,0107, nomor atomnya 6. Nah, bandingkan dengan data massa atom. Ada atom unsur C, ada C12, ada C13. Massa atomnya berbeda-beda ya, 1,993 kali 10 pangkat min 23 dan seterusnya. Kalau S, ada S dengan saja ada S32 ya, itu isotopnya ya, C, C12, C13. S dan S32 itu isotop ya. Nah, S massa atomnya 5,32279 kali 10 pangkat min 23, sedangkan S32 itu 5,307 kali 10 pangkat min 23. Dari wacana dan tabel yang sudah saya bagikan dengan kalian ini, kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan atau apa yang muncul di benak kamu ketika kamu membaca wacana dan tabel yang saya tampilkan ini? Coba, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya atau pertanyaannya? Saya, Bu. Ya, coba. Saya, Bu. Erli. Iya, Erli. Mengapa massa atom C, C12, C13 berbeda-beda? Ada lagi yang mau tanya? Saya, Bu. Delcia. Ya, Delcia. Apa? Mengapa? Mengapa massa atom S dan S32 berbeda? Nah, mengapa massa atom S dan S32 itu berbeda ya? Hampir sama pertanyaan dengan Erwin. Ada lagi? Saya, Bu. Ya? Tracy. Oke, Tracy. Bagaimana cara menghitung massa atom relatif? Bagaimana cara menghitung massa atom relatif? Ya, bagus sekali semua pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita akan temukan jawabannya setelah kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan ini di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya juga saya sudah membagikan modul dan video yang akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Saya akan memberi waktu kalian selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu, setelah 30 menit nanti kita kembali ke Zoom meeting ini untuk membahas apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD-nya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, saya kira kalian sudah mengerti. Silakan bekerja. Saya akan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kalian langsung chat saya di WA group atau kalian bisa tulis di forum diskusi yang ada di Google Classroom-nya. Nanti saya akan memantau dari sini ya. Oke? Saya kira silakan bekerja, selamat bekerja. Kita ketemu lagi 30 menit lagi. Kegiatan 2 ya, mengenai massa
Saya Bu, Rahmat Hidayat Saputra. Ya, coba siapa? Oh, Rahmat ya. Ya. Massa rata-rata untuk atom dalam gram 1,9706 dikali 10 min 23 ditambah 0,023 dikali 10 min 23 sama dengan 1,9937 dikali 10 min 23. Massa atom relatif 1,9937 dikali 10 min 23 dibagi 1,624 sama dengan 12. Oke. Jadi massa atom relatifnya adalah 12,01. Ya, benar sekali ya. Kita coba dulu yang O. Untuk unsur O. Saya Bu, Minasti Sari. Oke, Minasti Sari ya. Massa rata-rata atom unsur dalam gram 2,6486 dikali 10 min 23 ditambah 0,0017 dikali 10 min 23 ditambah 0,0612 dikali 10 min 23 sama dengan 2,65579 dikali 10 min 23. Massa atom relatif 2,65579 dikali 10 min 23 dibagi 1,66 dikali 10 min 24 sama dengan 15,99. Ya. Benar ya, massa atom relatif dari O itu adalah 15,99 ya, atau dibulatkan jadi 16. Benar sekali jawaban dari temannya. Karena di situ kita lihat bagaimana cara menentukan massa rata-rata atom unsur. Itu kita lihat hubungannya antara massa isotop dengan kelimpahan isotopnya. Jadi menghitung massa rata-rata atom unsur itu adalah perkalian dari massa isotop dikali dengan kelimpahannya di alam. Ya, kemudian dijumlahkan. Gitu. Nah, untuk massa atom relatifnya massa rata-rata atom unsur dibagi dengan nilai 1 SMA atau satuan massa atom, yaitu 1,66 dikali 10 pangkat min 24 ya. Ini ya. Kita diketahui hubungan matematis massa isotop unsur dan kelimpahannya sebagai berikut. Kelimpahan isotop 1 unsur A dikali massa isotop unsur A ditambah kelimpahan isotop 2 unsur A dikali massa isotop 2 unsur A. Ditambah, kalau misalnya isotopnya lebih dari 2, berarti isotop N untuk A dikali massa isotop N untuk unsur A sama dengan massa atom rata-rata unsur A gitu ya. Nah, dari situ berarti kita bisa mendefinisikan apa itu massa atom relatif suatu unsur X dapat didefinisikan sebagai siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, siapa? Oh, Fitri. Oke, Fitri. Sebagai rata-rata dari massa isotop setiap unsur berdasarkan kelimpahannya di alam atau perbandingan massa. Satu atom unsur tersebut terhadap 1/12 kali massa satu atom C-2. Ya, dari massa atom relatif atau AR isotop unsur X itu dapat didefinisikan sebagai rata-rata dari massa isotop setiap unsur berdasarkan kelimpahannya di alam atau perbandingan massa satu atom unsur tersebut terhadap 1/12 kali massa satu atom C12 ya. Nah, kalau dinyatakan dengan rumus berarti ARX sama dengan, ayo, kalau dinyatakan dengan rumus ARX sama dengan, siapa yang mau menyebutkan rumusnya? Ya, coba siapa? Gading, oke Gading. Rumusnya Bu, AR X sama dengan massa atom X
dibagi 1/12 massa suatu atom C-12. Ya, ya. ARX sama dengan massa atom X dibagi 1/12 massa satu atom C12 ya. Bukan C12 tapi C12. Oke. Nah, kemudian kita lihat kalau begitu, kalau dari hasil tabel tadi kan kelihatan ya. Dari tabel sini kelihatan itu tadi hasilnya. Massa atom relatif setiap unsur itu bisa kita lihat pada tabel sistem periodik unsur dan nilainya itu sama dengan apa? Sama dengan apa coba? Coba Fitri aja, Fitri. Nilai sama dengan nomor massa. Ya. Jadi massa atom relatif AR setiap unsur kita bisa lihat di tabel sistem periodik itu dia sama dengan nomor massa. Jadi kalau kalian mau berapa sih AR, misalnya ARNA berapa? Lihat aja di tabel periodik unsur. Kalau nomor massanya 23, oh berarti AR-nya adalah 23 ya. Nah, kita lanjutkan ke massa molekul relatif. Untuk kita lengkapi tabel-tabel berikut ya. Ada molekul H2, di sini saya contohkan atomnya atom H. Molekul H2, atomnya H, AR-nya 1. Kita lihat di tabel periodik kan AR-nya 1, jumlah atomnya adalah 2. Berarti massa molekul relatifnya adalah 1 dikali 2. Jadi 2 ya. Nah sekarang untuk HCl, coba. Ferdi ya, Ferdi bisa? Ya, saya Bu. Molekul HCl, atom-atom penyusun, atom H, AR1, jumlah atom 1, massa molekul relatif 36,5. Ya, jumlah atom Cl-nya berapa? Jumlah atom Cl-nya AR 35,5. Ya, jumlah atom Cl-nya 1. 1. Jadi massa molekul relatifnya 36,5. ya, 36,5 ya. Jadi gitu. Karena hanya 1, Cl-nya 1, AR-nya 1 dengan 35,5 berarti massa molekul relatifnya 36,5. Oke, selanjutnya NaCl. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Tiara. Tiara. Oke, Tiara. Molekul NaCl atom NaAr23 jumlah atom 1. H NaCl AR 3,5 jumlah atom 1. Massa molekul relatif 58,5. Ya. Atomnya, molekul NaCl, atom Na dan Cl, AR-nya 23, 35,5, jumlah atomnya sama-sama 1, berarti massa molekul relatifnya tinggal dijumlahkan aja 58,5. Oke. Yang H2SO4 sudah saya contohkan ya, massa molekul relatifnya 98. Yang terakhir, NH4 2SO4. Coba siapa yang belum ya? Coba Priyansa. NH4 2SO4 atom NHSO AR 14 132 16 jumlah atom 2814 molekul relatif 132. Ya, massa molekul relatifnya 132. Dari tabel yang sudah kalian isi, berarti kalian bisa mendefinisikan apa itu massa molekul relatif atau MR suatu senyawa dapat didefinisikan sebagai siapa yang mau jawab?
Saya, Bu. Ya, coba. Erli. Oke, Erli. Sebagai jumlah massa atom relatif AR dan atom dalam rumus molekul. Iya. Massa molekul relatif suatu senyawa dapat didefinisikan sebagai jumlah massa atom relatif dari atom-atom dalam rumus molekul, ya. Itu. Jadi kalian tinggal mengalihkan aja jumlah atomnya dengan AR-nya. Kalau dibuat dalam rumus, hubungan tersebut dinyatakan dalam rumus, berarti MRAXBY sama dengan, oke, Tracy. Saya, Bu. MRAXBY ulang. MRAXBY sama dengan X per AR A ditambah Y per ARB. Ya, X dikali AR A ditambah Y dikali ARB, ya gitu. Oke, nah sekarang kalau seandainya saya berikan soal di sini, kalian pasti sudah mengerjakan semua ya. Kita lihat soalnya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Ya. coba. Massa rata-rata unsur Cl sama dengan 0,75 dikali 5,80468 dikali 10 pangkat min 23 ditambah 0,25 dikali 6,13619 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan 4,35 ditambah 1,53 sama dengan 5,88 dikali 10 pangkat min 23. Massa atom relatif Cl sama dengan 5,88 dikali 10 pangkat min 23 dibagi 0,66 dikali 10 pangkat min 24 sama dengan 35,42. Ya, ada yang punya jawaban lain? Atau jawabannya sama semua? Jawaban Jaja benar sekali ya. Jadi massa atom relatif klor atau Cl itu 35,42 ya, berdasarkan kelimpahannya tadi, kelimpahan dari isotop klor 35 dan klor 37 ya, dikalikan dengan massa atomnya. Jadi hasilnya adalah 35,42. Ya benar sekali ya. Nomor 2. Saya, Bu. Ya, Tiara, Iswanti. Oke. mRNA3PO4 sama dengan 3 dikali ARNA plus 1 kali ARP plus 4 kali ARO sama dengan 3 dikali 23 plus 1 dikali 31 plus 4 dikali 16 sama dengan 69 plus 31 plus 64 sama dengan 164. Sudah, Bu. Oke. Benar sekali ya, kan mudah menghitung MR ya. Tinggal kalian kalikan aja AR-nya dengan jumlah atomnya. Di situ soalnya kan jika diketahui ARNA sama dengan 23, P31, O16, tentukan NR dari senyawa Na3PO4. Berarti di situ atom Na-nya ada 3. Dikalikan dengan AR-nya 23, kemudian ditambah P. P-nya ada 1, jadi P 1 dikali AR-nya 31 ya. Nah, O-nya berapa? O-nya ada 4. Dikalikan dengan AR-nya 16. Jadi hasilnya adalah 164. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan menayangkan sedikit video ya untuk memberikan penguatan ke kalian mengenai materi kita hari ini tentang
biasanya kita kalau beli jeruk itu hitungannya gram atau kilogram lah. Kilo, emang beli jeruk sekilo gitu ya. Nah, kalau atom gimana cara ngukur satuan masanya? Kalau misalnya jeruk tadi kita satuan masanya gram atau kilogram, kalau atom gimana? Nah, sejak tahun 1961 UPAC menetapkan atom C12 itu sebagai standar atau pembanding untuk menentukan AR suatu unsur. Karena C12 adalah isotop yang paling banyak di alam dan paling stabil, ya. Jadi satuan massa atom itu ditetapkan sebagai satuan massa untuk massa partikel yang sangat kecil, ya. Massa atom relatif atau AR itu massa atom menunjukkan jumlah proton dan neutron pada inti atom. Massa atom relatif adalah rata-rata dari massa isotop setiap unsur berdasarkan fraksi limpahannya di alam. Rumusnya adalah AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Karena 1/12 massa satu atom C adalah 1 SMA, maka AR unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Contoh, di situ ada contoh massa ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita simpulkan dulu dari pembelajaran kita hari ini, ya. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Dealopa. Ya, Dealopa. Massa atom relatif adalah perbandingan massa satu atom unsur terhadap 1/12 kali massa satu atom C12. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Coba siapa? Oh, Cynthia. Oke, Cynthia. Cynthia, Bu. Massa atom relatif A atau rata-rata dari massa isotop setiap unsur berdasarkan kelimpahannya di atom. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Nabil Apriansa, Bu. Ya, coba Nabil. Nah, Massa molekul relatif adalah jumlah massa atom relatif atau AR dari atom dalam rumus molekul. Ya, kesimpulannya bagus sekali semuanya. Jadi berdasarkan yang sudah kalian kerjakan, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif, ya. Massa atom relatif itu apa? Massa atom relatif itu adalah perbandingan massa satu atom unsur terhadap 1/12 kali massa satu atom C12. Atau massa atom relatif juga bisa didefinisikan sebagai rata-rata dari massa isotop setiap unsur berdasarkan kelimpahannya di alam. Kalau massa molekul relatif adalah jumlah massa atom relatif AR dari atom-atom dalam rumus molekul atau jumlah atom dikali massa atom relatifnya, ya. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, tapi sebelum itu saya sudah membagikan post test, ya, di Google Classroom-nya. Nanti kerjakan, hasilnya dikirimkan ke screenshot-nya ke tugas kelas, ya. Selain itu, LKPD yang kalian kerjakan tadi, kalian foto dan kirimkan juga di tugas kelas. Jadi saya akan menilainya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep mol, ya. Jadi kalian bisa mencari referensi dari internet boleh, dari buku boleh, untuk pelajaran kita selanjutnya. Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini.
dalam keadaan sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.